Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan sebagaimana kita ketahui tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah hari ini telah sampai kepada waktunya dalam tahapan gugatan terhadap perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Dan tentu hal ini perlu untuk kita kaji, terutama dalam aspek hukumnya berkaitan dengan mekanisme formil dan juga berkaitan dengan hal-hal lain yang terkait dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi ini. Dan untuk membahas hal tersebut, kami telah mengundang dua narasumber yang nanti juga akan berdialog dan berdiskusi bersama kita. Kami telah mengundang ke studio TVRI Jambi akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, Bung Dr. Arfai. Selamat sore, Bang. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Bang ya? Alhamdulillah sehat. Baik, pemirsa juga kami telah mengundang akademisi dari Universitas Mula Warman, Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Bung Hari Setianugraha. Assalamualaikum, selamat sore Bung Hari. Sudah terhubung bersama kami? Waalaikumsalam Bung Doni, selamat sore. Apa sehat kabar? Kabarnya Doni? Sehat. Apa kabar Bung Hari? Alhamdulillah sehat Bung. Alhamdulillah sehat Bung. Baik. Selama 60 menit ke depan pemirsa kami akan berdialog dan mendiskusikan berkaitan dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi pasca Pilkada 2024. Saya ke Bang Arfai dulu nih. Kalau catatan Anda Bang, secara umum dulu deh. Kita bicara overview catatan Anda berkaitan dengan Pilkada 2024 seperti apa? Ya, menurut saya ya ada 3 aspek yang bisa kita lihat ya. Yang pertama, sesungguhnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia dalam arti bagaimana rakyat itu menjalankan kedaulatannya, keberadaan negara dalam memberikan kenyamanan orang melakukan kedaulatannya, dan hasil sosial masyarakat di dalam konteks penyelenggaraan itu cukup baik. Terbukti misalnya tidak ada konflik sosial misalnya kan, tidak ada huru hara dan lain-lain. Ya, gitu, kejadian-kejadian serius yang berkepanjangan gitu ya? Iya, tidak ada sepanjangan. Kalaupun ada dinamika riak kecil-kecil itu hal biasa dalam demokrasi. Yang pertama. Yang kedua adalah ada catatan yang barangkali ini perlu menjadi koreksi menurut saya. Oke. Yaitu adalah berkenaan dengan partisipasi. Oh, partisipasi. Ya, partisipasi masyarakat ya. Jadi ini perlu kajian mendalam sebenarnya. Apakah penurunan partisipasi ini karena berdekatannya pemilihan umum ya, legislatif dengan pilpres dengan pilkada, sehingga menyebabkan nuansa kejenuhan atau apalah bahasa sosialnya, ataukah yang kedua adalah ada dinamika politik yang penilaian persepsi masyarakat apa yang ditawarkan calon itu adalah tidak sesuai hasrat dan keinginan masyarakat. Masyarakat apatis seperti itu? Iya, ya, akhirnya akan melahirkan yang sedemikian ya. Atau yang ketiga adalah nuansa juga orang lebih menganggap pemilihan itu ya cukuplah dilakukan orang yang mau saja, yang milih gitu kan. Saya misalnya sementara yang bersangkutan ya udahlah kita liburan saja karena itu adalah hari tenang gitu kan. Ya, karena itu hari libur gitu kan, memanfaatkan hari libur itu dalam nuansa itu. Nah, konteks besarnya itu kan ada tantangan besar kita di dalam mereview ya format penyelenggaraan pilkada kita dalam konteks partisipasi. Sebab penurunan partisipasi itu menunjukkan bahwa ada variabel dalam pelaksanaan demokrasi, kedaulatan itu tidak berjalan dengan baik. Nah, ini barangkali perlu koreksi dan perlu kajian mendalam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ada pembelajaran demokrasi menurut saya yang terjadi hari ini adalah tidak serta-merta orang begitu dia kalah cepat-cepat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, menurut saya gitu. Tetapi lebih mereview, awalnya menggebu-gebu gitu ya. Semua pingin, pokoknya nggak terima kami gugat gitu ya. Nggak terima kami gugat. Tetapi dalam perjalanan itu memiliki kesadaran menurut saya. Kesadaran itu banyak barangkali pertimbangan-pertimbangan elit tidak sampai kepada apa namanya itu ke Mahkamah Konstitusi gitu. Walaupun itu sudah ada juga yang masuk karena memang itu bagian dari haknya ya untuk melakukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Itu ketiga. Nah, secara besar global saya lihat adalah perlu saya rasa negara ini memformat ya, mereview kembali di dalam hal pelaksanaan pemilihan ini
adalah dalam dimensi bukan dimensi hukumnya. Kalau dimensi hukumnya kan ius positif, ius constitutumnya ya. Hukum positifnya memang seperti itu. Ya. Tetapi penyelenggaraan pilkada ini yang katanya banyak pengamat tata negara seperti Mahfud MD yang mau ngomong itu kan brutal sekali gitu ya. Ya kan sangat jorok sekali katanya kan dalam penyelenggaraan pemilihan pilkada itu. Nah, bukan soal kalau ius constitutumnya, hukum positifnya ya kita terima memang itu adanya berbicara. Tetapi apakah yang sudah dilakukan hal ini adalah merupakan format terbaik, ingat terbaik ya, di dalam penyelenggaraan demokrasi khususnya di daerah. Atau justru itu perlu direview kembali mencari format yang lebih sempurna di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, sehingga itu menjadi komprehensif. Ya. Nah ini menurut saya itu yang paling yang menjadi. Sebenarnya nanti kita akan membahas ini secara khusus ini Bang. Agak menarik ini berkaitan dengan sistem yang Anda bahas tadi. Saya ke Bung Hari. Bung Hari, catatan Anda sendiri Bung Hari, ada catatan khusus Pilkada 2024 Bung Hari? Ya, pertama saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Pai ya Bung Doni, bahwa memang meskipun secara kuantitatif memang KPU belum merilis partisipasi publik dalam kontestasi pilkada tahun ini, tetapi memang agaknya kita melihat ada semacam tingkat partisipasi publik yang menurun ya, jika dibandingkan dalam kontestasi pemilihan presiden misalnya maupun pemilihan legislatif di agenda sebelumnya. Nah, tetapi Bung Doni memang yang kita tidak kalah penting harus kita cermati adalah bahwa meskipun tadi Bang Pai mengatakan bahwa kontestan tidak lantas kemudian buru-buru mengajukan sengketa pilkada, tetapi agaknya memang cukup banyak ya kontestan pilkada kita yang merasa tidak cukup puas dengan penetapan hasil pilkada yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Ini terbukti Bung Doni ya dari 545 ya daerah yang melaksanakan kontestasi pilkada baik provinsi maupun kabupaten kota per sore hari ini ya tercatat setidaknya ada 297 perkara yang masuk di Mahkamah Konstitusi ya. 18 antaranya provinsi, 230 diantaranya adalah bupati dan sisanya 48 adalah wali kota. Nah, artinya kan angka ini lebih dari 50% ya. Lebih dari 50% dari jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa ada semacam ketidakpuasan ya, ada semacam ketidakpuasan kontestan pilkada kita terhadap hasil penyelenggaraan pilkada yang berlangsung di tahun 2024 ini. Walaupun memang nanti ya ketidakpuasan itu akan diuji ya oleh Mahkamah Konstitusi yang agaknya persidangannya akan dimulai pada tanggal 24 Desember nanti, Bung Doni. Ya, baik. Tadi Anda sudah sempat membahas ini tentang beberapa daerah yang kemudian mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam beberapa waktu dan bisa kita katakan hampir 9 tahun ke belakang ya, pasca Undang-Undang 10 2016, salah satu persoalan yang kemudian banyak terhambat melalui proses dismissal proses begitu, itu dengan eksistensi pasal 158 kalau saya tidak salah di dalam Undang-Undang 10 2016. Nah, menanggapi sebelum kita berbicara dengan konteks hari ini, Bung Hari, bagi Anda keberadaan selisih suara ini seberapa penting sebenarnya menjadi sebuah syarat formil di dalam pengajuan ke Mahkamah Konstitusi ini, Bung Hari? Jadi memang Bung Doni di awal Mahkamah Konstitusi agak strike terhadap ketentuan 0,5% sampai dengan 2% selisih suara sengketa pilkada. Tetapi perlahan sebenarnya Mahkamah Konstitusi tidak terlalu terikat dengan norma itu, Bung Doni. Jadi dalam beberapa kesempatan memang Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta menjadikan norma itu yang menjadi batasan bagi setiap pencari keadilan pemilu untuk mengadili untuk mengajukan keberatannya di Mahkamah Konstitusi, karena memang MK sadar bahwa MK sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman itu memiliki kewajiban ya untuk tidak boleh menolak perkara ya. Jadi batasan ini tidak serta-merta kemudian dijadikan sebagai tembok besar bagi para pencari keadilan pemilu ya yang ingin mengajukan keberatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tinggal nanti bagaimana kemudian para pencari keadilan pemilu ini membuktikan bahwa memang ada pelanggaran-pelanggaran yang dirasa memenuhi unsur pelanggaran pemilu yang menyebabkan
pelanggaran itu mempengaruhi signifikansi hasil pemilu. Tidak hanya itu, Bung Doni, ya. Dalam praktek yang lain pun sebenarnya, ya, meskipun nih ketentuan formil mengatakan bahwa batas pengajuan perkara itu tidak lebih dari 3 hari kerja sejak penetapan hasil suara, tetapi pada prinsipnya MK juga tetap akan menerima pengajuan permohonan yang dimasukkan ke MK, karena MK juga berpegang teguh pada prinsip bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara. Tetapi nanti MK akan menilai, ya, apakah kemudian permohonan ini layak atau tidak untuk diteruskan pada sidang pemeriksaan persidangan. Nah, kalaupunlah memang kemudian tidak memenuhi syarat formil, misalnya tadi ambang batas suara ataupun tidak memenuhi persyaratan terkait dengan waktu pengajuan perkara, maka pada pemeriksaan pendahuluan MK akan menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Artinya tidak memenuhi syarat formil daripada pengajuan permohonan tersebut, Bung Doni. Baik, kita tahan dulu Bung Hari dan Bung Pai. Pemirsa jangan kemana-mana, karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan kita masih membahas berkaitan dengan gugatan Mahkamah Konstitusi pasca pemungutan dan penghitungan suara. Baik, Bang Pai, tadi sempat dibahas Bung Hari ya tentang eksistensi pasal 158 yang pada prinsipnya ada sebuah terobosan yang kemudian diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, salah satu tadi kalau kita lihat dari pandangan Bung Hari adalah berkaitan dengan bahwa asas bahwa MK tidak boleh menolak perkara yang pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan begitu. Nah, kalau dilihat ini kan kalau kita lihat nih, saya ingin meminta pandangan Anda dalam kacamata hukum tata negara gitu. Ini kan ada sebuah regulasi yang sudah diatur, dan kemudian ya mungkin tujuan yang ingin dicapai mungkin adalah tujuan keadilan misalnya begitu ya. Tetapi bagaimana jika mungkin tidak dikesampingkan, apa nama paling pas mungkin ya diatur keberlakuannya, apakah itu tidak justru melanggar hukum itu sendiri, Bang Pai? Iya, jadi di Mahkamah Konstitusi itu kan peradilan ya. Peradilan itu kan pasti dia akan berpatok kepada dua ya, di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah secara fungsional aturan hukum yang memang mengatur khusus terkait dengan objek yang menjadi persoalan atau objek yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Ya. Misalnya dalam konteks ini secara fungsional jelas ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang pemilihan kepala daerah itu. Ya. Kemudian di peraturan Mahkamah Konstitusi sendiri tentang hukum acaranya gitu ya. Memang di dalam konstruksi aturan hukum secara norma 158 itu membatasi dengan standar-standar persentase suara. Ya. Namun jangan salah, ini kan periode yang sekian dalam hal pilkada. Ya. Nah, periode yang sekian berarti kan ada rumusan norma lain selain aturan hukum itu adalah norma putusan Mahkamah Konstitusi sendiri atau yang sudah dilakukan Mahkamah Konstitusi sendiri. Misalnya pernah ada gugatan dari Banjarmasin 7, sekian persennya. Tapi masuk gitu kan, diproses kan. Nah, oleh karena itu bukan hanya semata-mata misalnya Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak perkara. Kalau saya tidak salah di dua gugatan 2019 itu berkaitan dengan ada proses formil yang dilanggar dalam penetapan keputusan KPU kalau saya tidak salah. Ya, jadi ada dua hal yang paling penting ya. Yang pertama adalah ditemukan atau diyakini dengan pembuktian oleh si pelapor ini yang menggugat bahwa ada terstruktur sistematis dan masif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada diyakini dan dibuktikan bahwa proses sebelumnya di dalam penyelenggaraan pemilu itu tidak dijalankan. Nah, pembuktian inilah dua hal ini. Seandainya hanya digunakan persentase, di mana letak keadilannya? Kan itu pertanyaannya. Padahal mungkin ada dua hal tadi yang justru sebenarnya mempengaruhi betul proses pilkada dan hasilnya. Iya, mempengaruhi betul. Jadi satu proses yang dengan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang itu tidak dikelarkan dan ada bukti betul secara hukumnya ya, secara bukti hukum
Dan yang kedua juga ada proses, dia adalah TSM tadi. Nah, buat TSM tadi ya, terputus sistematis masif tadi. Nah inilah tidak, kalau yang ketemukan dua itu, Mahkamah Konstitusi sudah ngambil keputusan itu terang-terangan disebutkan oleh hakim ya. Saldi Isra menyatakan kalau hanya terikat kepada pasal 158, di mana keadilannya, sementara proses problem-problem ini mencederai keadilan ini di dalam proses dengan mekanisme penyelenggara pemilu tidak dikelarkan. Nah, tidak dikelarkan punya kaitan lagi dengan TSM ini. Nah, ini kan tidak memberikan keadilan, padahal dalam konteks pemilu itu ya, ada kata kunci kan jurdil. Jujur, ada adil di situ. Nah, kalau kita ke sana Bang, maaf saya potong. Kalau kita bahwa sebagai lembaga peradilan kemudian yang justru sebenarnya mencari keadilan seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini kan sebenarnya apalagi berbicara tentang terstruktur, sistematis dan masif merupakan suatu bentuk pelanggaran di dalam proses tahapan pilkada gitu ya. Kalau karena ini konteks kan pilkada gitu. Nah, pelanggaran dalam konteks tahapan pilkada. Nah, bukankah hal ini telah diberikan oleh negara sendiri kewenangan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu? Iya, makanya kata kunci tadi, MK akan menerima hal yang demikian ketika ketika secara pembuktian oleh penggugat ke Mahkamah Konstitusi, kewenangan yang semula diberikan ke negara kepada penyelenggara pemilu itu diabaikan, tidak diselenggarakan dan tidak dikelarkan bahasa tidak diselesaikan di situ. Nah, oleh karena itu maka memunculkan ini, di mana orang mau mencari keadilan. Nah, prinsip inilah yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut saya itu adalah sesuatu hal yang harusnya memang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab ketika ditemukan penyelenggara pemilu misalnya diberikan kewenangan oleh negara nggak bisa menyelesaikan persoalan itu, bahkan tidak diurus sama sekali dan sebagainya. Yang kedua adalah memang ternyata bisa dibuktikan oleh penggugat TSM itu. Nah, kalau ini kan tidak kalau MK tidak memberikan ruang terikat dengan formil, maka itu menjadi presiden buruk di dalam penyelenggara pemilu. Bayangkan misalnya kerjasama itu TSM dengan penyelenggara pemilu misalnya, ya udah abaikan saja proses itu kita. Maka akan terjadi terus ketidakadilan itu. Tentu jadi catatan tersendiri bagi pengawas pemilu, Bang. Iya, catatan tersendiri bagi pengawas pemilu. Nah, hanya saja ke depan menurut saya pasal 158 itu seharusnya ke depan juga harus direview. Kalau pilkada kita masih langsung demikian kan. Nah, sehingga nanti ke depan tidak ada lagi bahasa. Secara norma itu jelas tuh persentasenya gitu loh. Secara hakim demi keadilan mungkin terobosan lagi gitu. Walaupun hakim MK melakukan terobosan itu kata juga keadilan. Namun akan lebih bijaksana ketika norma itu juga nanti disempurnakan, walaupun misalnya MK memutuskanlah norma itu akan berlaku seperti apa, tapi tidak juga undang-undang fungsional itu kan harusnya juga disempurnakan. Saya kira itu. Baik. Kita ke Bung Hari. Bung Hari, tadi kita juga sempat membahas berkaitan dengan TSM ya, dan sebenarnya jurisprudensi pernah dilakukan di 2019 kalau saya tidak salah 2 kabupaten ya, di Kalimantan dan di salah satu kabupaten gitu juga akhirnya dikabulkan Mahkamah Konstitusi sekalipun selisih suaranya di atas ambang batas yang diatur dalam pasal 158. Nah, tadi kita sempat terkait dengan TSM. Kalau kita ada yang berpandangan seperti ini Bung Hari. Jika MK meletakkan proses peradilan ini dalam sengketa hasil, idealnya ini memang mempersoalkan mengenai hasil. Karena memang tadi sempat kita bahas juga bahwa kewenangan ini kan kewenangan terhadap penanganan pelanggaran terstruktur, sistematis, masif, dan bahkan jelas prosedur di Badan Pengawas Pemilu juga telah konkret diatur tentang sengketa TSM itu juga telah diatur. Nah, jika ini kemudian tetap juga pembuktian di Mahkamah Konstitusi, tentu akan 2 pertanyaan Bung Hari. Pertama, apakah tidak akan timbul tumpang tindih kewenangan? Atau memang yang kedua tadi kalau istilah Bang Arfai tadi tidak selesai prosedur ini dan proses ini di pengawas pemilu Bung Hari? Ya, begini Bung Doni. Jadi memang perdebatan apakah kemudian Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk mengadili sampai pada menilai apakah terjadinya atau tidak pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis ataupun masif, itu sebenarnya bukan perdebatan yang baru ya. Itu terjadi bahkan
pada kontestasi pemilihan presiden jauh sebelumnya. Tetapi begini Bu, kalau kemudian pertanyaannya adalah apakah kemudian terjadi tumpang tindih kewenangan tersebut antara MK dan Bawaslu, tentu tidak Bung Denny. Karena memang meskipun secara normatif ya ketentuan Undang-Undang Pilkada telah secara tegas mengatakan, dan Undang-Undang MK juga secara tegas mengatakan bahwa MK itu berwenang untuk menyidangkan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ya, yang penetapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tetapi Mahkamah Konstitusi ya, kita perlu ingat bahwa sedari Mahkamah Konstitusi itu hadir dalam sistem ketatanegaraan kita, Mahkamah Konstitusi itu tidak saja didesain untuk menjaga konstitusi, tapi Mahkamah Konstitusi juga didesain untuk menjaga demokrasi di negara kita. Itulah sebab kenapa kemudian Mahkamah Konstitusi juga diberikan keleluasaan untuk melakukan suatu aktivitas yang disebut sebagai judicial activism ya. Judicial activism, tindakan yang dilakukan oleh MK untuk menegakkan hakikat daripada Mahkamah Konstitusi itu juga berdiri. Kemudian juga tidak boleh lupa Bung Doni ya, biasanya di dalam sebuah permohonan sengketa hasil pilkada pasti ada klausul terakhir dalam permohonan yang kemudian menyatakan bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan adil-adilnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi salah satu entry point Mahkamah Konstitusi untuk menilai ya apakah kemudian permohonan ini layak atau tidak untuk dikabulkan. Terlepas dari memang secara normatif Mahkamah Konstitusi terbatas hanya untuk menguji apakah hasil penetapan suara yang dilakukan oleh KPU daerah itu benar atau tidak, sehingga MK pada akhirnya tetap bisa masuk pada ruang-ruang TSM tadi Bung Doni. Nah, kalau bicara hal yang kedua tadi yang sempat saya tanyakan berkaitan dengan kemudian sejauh mana kemudian apakah perlu hal ini kemudian menjadi sebuah pertanyaan juga kinerja pengawas pemilu sendiri yang notabene telah diberikan juga kewenangan untuk itu dan menyelesaikan ini jauh di tingkat bawah, seperti itu Bung Adi? Iya tentu Bung Doni, karena kan penyelenggaraan pemilu kita ini berjenjang ya Bung Doni ya, mulai dari tahap pendaftaran, proses sampai dengan hasil. Ya, jangan sampai kemudian pada akhirnya MK mohon maaf semacam menjadi tong sampah ya, dalam aktivitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kita. Apa-apa kemudian akhirnya berujung di meja Mahkamah Konstitusi. Apa-apa ujungnya di meja Mahkamah Konstitusi. Disinilah lantas kemudian dituntut peran penting ya, terhadap KPU sebagai penyelenggara maupun Bawaslu sebagai pengawas pemilu agar dapat benar-benar mewujudkan apa yang disebut sebagai penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Karena begini juga Bung Doni, ketika kemudian dalam praktiknya ataupun dalam prosesnya dapat diduga atau bahkan terbukti KPU dan Bawaslu melakukan kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu dan itu juga tidak diproses pada tahapan proses, bukan tidak mungkin ini masuk dalam kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, Bung Doni. Ya. Nah, terstruktur karena ada keterlibatan organ negara di sana. Nah, ketika kemudian itu terjadi, apa iya lantas kemudian Mahkamah Konstitusi akan diam? Tentu kan tidak, Bung Doni. Ya. Karena MK dituntut untuk menjaga demokrasi kita. Karena kita juga tidak boleh lupa bahwa meskipun pilkada ini merupakan perwujudan ataupun kanal demokrasi, tetapi tidak selamanya pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokratis. Maka untuk mewujudkan agar pemilihan kepala daerah itu benar-benar dilakukan secara demokratis, kita tidak boleh saja untuk menilai prosesnya, tetapi kita juga harus memastikan bahwa proses itu berakhir adil sampai dengan penetapan hasil suara. Begitu Bung Doni. Baik, saya ke Bang Pai lagi nih. Bang, ada yang membahasakan seperti ini. Sebenarnya kalau isu-isu, bukan isu ya, fenomena dugaan pelanggaran di penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebenarnya sudah terklaster katanya. Pertama bicara daftar pemilih, nah, kalau bicara tentang data. Terus yang kedua kalau dalam proses money politik. Nah, terus yang ketiga adalah keterlibatan ASN. Terus yang keempat adalah orang yang tidak berhak memilih dan kemudian memilih. Nah, dan yang kelima mungkin berkaitan dengan netralitas penyelenggara ya, dari atas sampai bawah begitu. Artinya kan 5 hal ini sebenarnya sudah terklaster. Ada yang mengatakan bahkan mengatakan sebenarnya dalil TSM ke Mahkamah Konstitusi pun tidak jauh dari 5 hal itu juga gitu. Ya artinya kan sebenarnya mestinya ini kan bisa diselesaikan tingkat bawah. Contoh
ada kesalahan perhitungan yang sebenarnya kan bisa juga sudah bisa diselesaikan di tingkat bawah. Dan ada yang tidak berhak memilih ya bisa direkomendasikan PSU oleh pengawas pemilu begitu. Nah, menanggapi itu Bang, seolah-olah artinya kan ini kan tidak diselesaikan. Akhirnya muncul istilah Bung Hari tadi, seolah-olah Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi tong sampah di dalam penyelenggaraan pilkada ini. Iya, saya termasuk ya agak sepakat ya bahasa dari Bung Ari tadi ya. Bahwa jangan sampai Mahkamah Konstitusi itu bahasanya ya di tempat pembuangan saja ya. Nah, kalau kita tarik ke belakang lah sebenarnya pola kerja penyelenggara itu selalu kita ingat bahwa mereka ini sebagai penegak aturan itu kan mereka berdasarkan pada potensi pelanggaran. Dan potensi pelanggaran itu seharusnya menyelesaikan pelanggaran kan? Menyelesaikan pelanggaran dengan dua arti. Arti pertama tidak terjadi pelanggaran dan arti kedua ada pelanggaran diselesaikan pelanggaran itu. Kan kata kuncinya demikian. Nah, namun demikian yang menjadi persoalan ini, ketika bicara pelanggaran itu, Bawaslu itu sendiri juga terikat dengan ketentuan aturan. Tidak bisa juga dia kan terikat dengan waktu, terikat dengan kewenangan mungkin. Tidak ada kewenangan untuk memaksa orang, manggil dan lain-lain. Makanya ada istilah kalau pelanggaran pemilu itu ya diundang Bawaslu, lihat aja lewat 7 hari nggak usah datang, selesai. Nah, ini kan norma juga memberikan kelemahan-kelemahan dalam menjalankan aturan itu. Nah, oleh karena itu kelemahan-kelemahan itu menjadi tidak begitu efektifnya di dalam hal menyelesaikan persoalan itu, walaupun ya hakikatnya seharusnya masalah itu selesai. Nah, kalaulah kelemahan itu tidak dilakukan misalnya, tidak ditutupi sehingga tetap terjadi pelanggaran dan MK tidak memberikan ruang itu, apa terjadi dengan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu? Karena kita bahasa tadi, yang namanya TSM ya berkaitan nanti, dia akan ada organ negara terlibat dan lain-lain. Namun saya ingin katakan begini, saya coba misalnya menjadi suatu mesti ada penguatan di dalam hal penyelenggara pemilu khusus yang menegak aturan. Satu kata kunci misalnya, kalau ada masuk gugatan ke Mahkamah Konstitusi, ternyata di situ diputuskan Mahkamah Konstitusi, ya yang TSM tadi ya, ternyata diputuskan Mahkamah Konstitusi itu ada pelanggaran. Nah, tidak sah putusan KPU. Seharusnya ketika itu terjadi, maka penyelenggara pemilu itu kena kode etik semua. Mestinya seperti itu. Mestinya begitu kan gitu kan. Artinya kata kunci tadi, ini persoalan harusnya selesai di bawah. Anda tidak selesaikan. Kan kalau Bawaslu kan 2 jalur. Ada jalur temuan, ada jalur orang lapor kan. Tak ada orang lapor, nggak ada istilah. Karena Anda bisa jadikan temuan. Nah, kan gitu. Nah, ketika itu laporan misalnya juga tidak dilanjutkan atau tidak ada laporan tapi juga tidak ada temuan ketika ada MK bahwa ketemu ada problem itu. Nah, maka agar jangan supaya tempat pembuangan sampah, kalau ada perkara itu ternyata diputuskan Mahkamah Konstitusi bahwa itu ada terjadi pelanggaran dan putusan KPU itu menjadi tidak sah atau salah kena proses, maka penyelenggara pemilu seharusnya kena kode etik. Nah, ini barangkali memperkuat atau jangan sampai ya sudah nggak usah serius lah bekerja misalnya nanti selesaikan oleh MK misalnya itu kan. Nah, kalau ada sanksi atau kalau tidak memang cabut betul kewenangan penanganan pelanggaran di Bawaslu misalnya. Nanti kita buktikan aja di MK di akhir. Nah, itu bahasanya gitu, udah buktikan MK. Nah, kan itu jadi persoalan. Kalau memang sudah ada unsur kesengajaan, dia tidak memproses laporan, atau ada unsur kesengajaan tidak mencari temuan atas suatu pelanggaran sehingga itu nanti oleh penggugat ketemu di Mahkamah Konstitusi, maka sesungguhnya berarti kan dia tidak menjalankan fungsi dengan baik. Kalau tidak menjalankan fungsi yang baik, bikin cacat demokrasi, bikin cedera keadilan, seharusnya kenakan sanksi oleh kode etik. Kalau kena sanksi kode etik, maka bikin nanti ketakutan itu kan, masih ada kontrol. Nah, kalau itu selama ini kan saya nggak lihat itu. Ya kan kita tidak pernah lihat. Misalnya ada terjadi PSU, ada nggak dietikan tuh? Nggak ada, gitu kan? Nah, sehingga menjadi persoalan. Artinya ya beranggap ya sudah selesaikan aja di MK. Nah, kan ini menjadi tidak sehat ya dalam penyelenggaraan pemilu dan tidak bagus dalam ketika kewenangan itu diberikan oleh penyelenggara pemilu tapi tidak dijalankan dengan baik. Baik, kita tahan dulu Bang Pai. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi pasca pemungutan dan penghitungan suara. Baik, kita langsung sapa penelpon kita terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bung Doni, selamat sore juga. Selamat sore Pak Yudi, apa kabar Pak Yudi? Ya, alhamdulillah Bung. Silakan Pak Yudi. Sudah lega, ya, pilkada sudah usai. Silakan Pak Yudi. Saya sapa dulu Bung Doni ya. Ya. Narasumber kita. Ya karena daerah ketimurannya resopan. Ya yang pertama Bapak Dr. Arifaye SMH ya dari pengamat hukum dari Universitas Jambi yang saya hormati. Ini pemain lama nih. Yang kedua juga didampingi melalui media Zoom kita Pak Ari ya, dari Universitas kalau tidak salah Unmul ya. Ya, Mula Warman. Saya hormati, selamat sore. Ya, judul kita ini tadi mungkin saya hanya nambahkan saja ya. Kenapa sebab terjadi apa namanya itu penurunan pemilih. Nah ini ya memang secara umum ya, secara holistik TPS memang berkurang. Waktu pilpres itu banyak TPS. Ya. Nah, jauh sekali pilkada dari berkurang, jadi jauh orang sudah. Yang kedua ya saya sependapat dengan Pak Ripani karena dekat jarak antara pilkada dengan pilpres pilek. Orang malas. Nah ini kejenuhan sudah orang pilkada serentak ini. Nah berkali pada potensi masalah perkara KMK. Tadi kan sudah tidak saya bahas lagi lah. Ini sudah diketahui secara umum, secara nasional. Tadi dijelaskan oleh Pak Hari, saya setuju. Perkara ini cukup banyak ya, PMK. Separuh tadi, artinya banyak masalah di pilkada ini. Itu menunjukkan adanya masalah banyak. Jadi antara lain melaporkan selisih suara yang sesuai dengan ketentuan kan. Ya. Ada juga yang tidak ada selisih suara diajukan juga. Tidak tahu aturan. Melaporkan kinerja KPU dan Bawaslu dan lain sebagainya. Termasuk biaya politik yang tinggi. Itu harus kita akui. Saya juga punya keponakan kok. Kandung, wakil wali kota. Itu bukti. Liza itu. Itu buktinya. Kalau dia dijual, Liza itu tidak laku. Bapaknya yang dijual, tasnya banyak. Akui saja. Baik. Jadi dalam hal ini, jadi mungkin salah satu ya menurut saya adanya wacana mencuat wacana ini. Ya. Dibuktikan dengan pernyataan Presiden terpilih Prabowo, Tito Karnavian, Mendagri kita. Ya kan, lantas beberapa partai politik Kim menyetujui harus dibahas di Komisi 2 DPR RI untuk dikembalikan kepada pemilih DPR di pilkada ini. Nah, jadi artinya kalau menurut saya kan demokrasi kita bisa mundur. Ya. Nah, saya ingin bertanya, saya tidak mau membahas ini karena saya ada ahlinya. Saya kembalikan para ahli ini, dua narasumber, apa pendapat para ahli kalau memang pilkada ini dikembalikan kepada tidak dipilih secara rakyat lagi dan balik ke DPR. Baik. Jadi artinya money politiknya satu orang satu mobil gitu. Jadi rakyat, partai politik tidur. Kan gitu. Jadi tidak tahu saya mundur atau maju. Bagaimana? Ini kan soal pembahasan. Baik. Iya kan, didukung oleh Kim bisa baik terjadi. Ya, ini tolong analisanya. Saya tidak akan menganalisa ini. Baik. Jadi mencuat ini perlu dianalisa. Terima kasih. Secara nasional menurut saya. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kebetulan mau dibahas ini Pak Yudi. Nah betul, memang salah satu yang akan kita bahas ini saya ke Bung Hari dulu ya Bang Paya. Karena memang kebetulan Pak Yudi juga nanya pendapat kedua narasumber gitu ya. Beberapa waktu lalu juga mencuat nih berkaitan dengan
ya statement presiden kita gitu ya dan Menteri Dalam Negeri di beberapa forum gitu ya berkaitan dengan kemudian untuk mereview kembali sistem penyelenggaraan pilkada langsung seperti ini. Nah, pandangan Anda Bung Ari, mungkin analisis Anda dan ulasan Anda. Ya, baik Bung Doni. Jadi begini Bung Doni, memang konstruksi Undang-Undang Dasar kita terkait dengan sistem pilkada ini kan mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan secara demokratis. Ya. Konstruksi pasalnya berbeda dengan konstruksi pasal pemilu yang mengatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Gitu. Kan konstruksinya berbeda Bung Doni. Nah, pertanyaannya adalah pemilihan yang demokratis itu kan yang seperti apa, kan begitu Bung Doni. Nah, memang secara konseptual pemilihan yang demokratis itu dapat diwujudkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, tetapi pertanyaannya adalah apakah kemudian ketika kita hari ini menggeser model pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung, itu akan bermuara pada pemilihan yang demokratis. Hal inilah yang kemudian perlu untuk kita jawab bersama. Karena memang Bung Doni, untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, ya, salah satu syaratnya tidak saja memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk dapat dipilih, ya, tetapi pemilihan yang demokratis juga harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dapat terpilih. Ya. Nah, ketika kemudian kesempatan yang sama untuk dapat dipilih itu diberikan kepada DPRD, maka bukan tidak mungkin, ya, bukan tidak mungkin Bung Doni, hanya aktor-aktor tertentu saja yang memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terpilih jika dibandingkan dengan aktor-aktor ataupun calon-calon yang lain. Dari aspek itu saja kita sudah dapat menjawab hal itu. Kemudian yang kedua Bung Doni, kita juga perlu tahu bahwa ya MK dalam salah satu putusan Mahkamah Konstitusi juga telah mengatakan bahwa pemilihan yang demokratis, ya, pemilihan yang lebih demokratis itu adalah pemilihan langsung, ya, tidak lewat DPRD. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa dalam salah satu putusan MK juga mengatakan, kalau saya tidak salah putusan 85 tahun 2022 yang kemudian kembali mempertegas bahwa pilkada itu adalah rezim pemilu. Ya, yang dulu sempat tidak masuk di rezim pemilu. Ya, MK kan sempat berganti-ganti pendirian hukum itu. Ya, tadi MK mengatakan bahwa rezim pemilu, kemudian tidak rezim pemilu, bergeser ke rezim pilkada. Tetapi lewat putusan 85 tahun 2022, MK kembali mempertegas bahwa pemilihan kepala daerah masuk ke rezim pemilu. Nah, ketika pemilihan kepala daerah masuk ke rezim pemilu, maka berlakulah asas-asas pemilu itu, Bung Doni. Nah, apa salah satu asas pemilu? Dilakukan secara langsung. Maka saya kira jika pertanyaannya ditujukan kepada saya lebih condong kemana? Sedari tahun 2015 Bung Doni dalam salah satu tulisan saya sudah mengatakan bahwa memang pemilihan yang mengarah pada pemilihan yang demokratis adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung. Karena bagaimanapun suara rakyat itu adalah suara Tuhan, Bung Doni. Baik. Kalau Bang Pai, gimana Bang Pai? Ya, kalau saya melihatnya dari dua aspek, ya. Aspek pertama bahwa di dalam konstruksi regulasi, karena di Undang-Undang Dasar itu tidak mengunci, ya. Di Undang-Undang Dasar itu menyebutkan pemilihan kepala daerah itu secara demokratis, sehingga ketentuan lebih lanjut diatur di dalam undang-undang. Artinya di situ ada politik hukum, pilihan, norma hukum, apakah mau langsung atau tidak langsung. Atau mungkin cara lain. Atau cara lain. Oleh karena itu maka kita akan kembali, artinya secara norma walaupun sudah ada putusan MK dan lain-lain, peluang untuk menggeser dari langsung menjadi tak langsung atau bentuk lain misalnya, itu kan ada ruang. Dengan memenuhi prinsip lahirnya sebuah norma hukum. Karena prinsip norma hukum itu lahir kan hanya dua. Satu adalah karena kita ingin mempertahankan nilai-nilai yang baik yang diyakini dalam masyarakat kita. Konteks ini misalnya pemilihan kepala daerah itu yang baiknya seperti apa? Konsep nilai-nilainya tentunya di situ, konteks nilai demokrasi, keadilan dan lain-lain di situ. Nah, ketika itu bergeser dengan hukum positif yang ada, maka oleh dinamika yang ada, maka kita mau mengembalikannya kepada yang ideal. Nah, itu bisa. Artinya dalam konstruksi norma hukum ada ruang untuk itu.
Yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana kalau tanya pendapat saya, gitu kan? Ditanya pendapat saya gini, saya ingin mengatakan begini, mudah saja orang bicara, ayo kembali ke DPRD. Pertanyaannya adalah, apakah elit politik, kedua partai, tokoh-tokoh politik, termasuk presiden sendiri, adalah sudah mempunyai komitmen tinggi untuk meletakkan kedaulatan rakyat itu. Jika ini dikembalikan ke Jika DPR. dikembalikan, bayangkan saja misalnya, sekarang saja demokrasi langsung, apa yang diinginkan kita rakyat itu kan dipangkas sama partai politik, ya kan? Mereka bisa mencalonkan orang si A, si B, si C, padahal rakyat belum tentu mau itu, ya kan? Karena mekanisme partai ingin bertanya ke rakyat, apakah pantas orang ini partai calonkan, tidak ada. Apalagi yang ada belakangan muncul koalisi gemuk, iya, calon tunggal. artinya mereka cut itu di tengah. Ketika bicara from the people dan demokrasi, itu bukan from the people, mereka sendiri yang membuat. Nah, demokrasi langsung saja, partai itu sudah berperilaku demikian. Ya kan? Apalagi kalau diserahkan kepada partai, kepada DPRI. Jadi bahasanya, boleh silakan. Menurut saya, kalau mau diberikan kepada DPRD, siap dulu tuh elit politiknya, siap dulu tuh partai politiknya, siap dulu tuh tokoh politik, mendengarkan suara kita. Jangan sampai ya kayak sekarang misalnya, salah satulah saya berpandangan bahwa banyak orang nggak mau milih hari ini juga salah satu faktornya adalah karena yang dicalonkan tidak sesuai kehendak dia. Kemarin muncul si A, si B yang punya ini, tahu-tahu partai yang kami muncul koalisi misalnya, nggak pilih dia lah, ya pilih yang ini. Ada yang bahasanya karena punya basis massa lah, ada masanya karena punya tasnya banyak istilah dan sebagainya. Nah ini kan perilaku ini yang perlu dibenahi. Kalau perilaku ini benar, apakah langsung atau tak langsung, tetap saja kedaulatan rakyat itu ada. Nah persoalannya kan kedaulatan rakyat itu. Kan dulu ya, ketika di DPRD, kita kan persoalkan dua. Satu adalah karena beredarnya uang banyak di situ. Yang kata Pak Yudi itu bisa 1 mobil 2 truk gitu kan. Nah yang kedua, kemasan itu kan diabaikan, kita punya kedaulatan. Yang dipilih tidak sesuai dengan kehendak kita, maka kita geser dia kepada langsung. Ketika geser langsung, maka muncul juga hari-hari ini muncul dinamika partai sendiri yang mengkat apa yang menjadi kehendak rakyat itu, kedaulatan rakyat. Artinya persentase kedaulatan rakyat di dalam konteks from the people ya, orang dicalonkan juga tidak ada hari ini. Semuanya adalah otak pikirannya partai politik. Lalu bagaimana dengan calon perseorangan, Bang? Sebenarnya kan juga negara ya, melalui peraturan perundangan juga membuka ruang sebenarnya orang-orang yang berada dari luar partai politik ataupun tidak mendapat dukungan partai politik untuk maju perorangan. Nah, yang pertama ada hal yang paling penting ya, ruang negara itu sudah diberikan. Tapi tidak semua orang juga punya kemampuan untuk memberi itu. Karena banyak hal tadi. Ya, banyak hal tadi. Kemudian dominasi partai politik hari ini kan begitu kuat, apalagi sudah muncul paradigma koalisi besar lah, koalisi inilah. Artinya independensi dari sebuah partai politik yang seharusnya dia punya kader yang berasal dari rakyat kan mulai lemah tuh. Ketika itu lemah, maka dia mencalonkan orang. Ketika mencalonkan orang, mencari kelompok. Ketika mencari kelompok, nah ini menjadi hilang. Kita hitunglah berapa banyak bisa perseorangan di Indonesia. Dengan syarat juga begitu besar, dengan finansial juga begitu besar. Bukan tidak makan biaya Pak Doni. Mencari KTP dan lain-lain itu kan menggunakan biaya. Nah ini menjadi hal ya. Pada intinya beginilah. Kalau seandainya benar perilakunya, komitmen perilaku elit tadi, sekali lagi saya katakan, langsung ataupun perwakilan tidak menjadi persoalan. Nah ini yang paling penting. Jadi saya masuk. Artinya kalau tadi bukan ditantang lah ya, artinya diminta ketegasan Anda pilih langsung atau tidak langsung, tergantung tadi jawabannya. Ya tergantung. Kalau hari ini saya katakan lebih baik kita langsung. Kalau mereka belum berubah perilaku itu. Kecuali dengan catatan yang Anda sebutkan tadi. Makanya saya termasuk orang yang ketawa, yang orang ini minta-minta. Saya tanya dirimu sendiri loh. Sudah siap belum? Jangan-jangan nanti ya udahlah dari pusat, koalisi kita nih di DPR katanya kan. Orang ini nggak usah dengar rakyat gitu kan. Ini kan jadi parah lagi. Nah, ini akhirnya tujuan demokratis yang disampaikan Bung Hari tidak tercapai. Tidak tercapai. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita telah sampai di penghujung acara kita hari ini. Bung Hari, closing statement Anda hari ini Bung Hari? Ya, baik Bung Doni. Jadi kita perlu sama-sama tahu dan ingat Bung Doni bahwa memang kontestasi Pilkada tahun 2024 ini belum selesai Bung Doni. Akhirnya nanti adalah pada tahapan pelantikan dan sekarang prosesnya masuk kepada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Nah, berangkat dari hal itu Bung Doni, maka saya mengajak teman-teman semua, mengajak kita semua agar mari kita sama-sama kawal proses demokrasi ini dengan baik, Bung Doni, agar kita juga dapat merasakan ya hasil dari kontestasi pilkada yang demokratis. Karena bagaimanapun ya Mahkamah Konstitusi hari ini ya memikul beban dan tanggung jawab yang besar ya untuk memastikan bahwa setiap kontestan pemilu ya, dan setiap warga negara Indonesia itu mendapatkan hak-haknya dalam berdemokrasi. Jangan pula lantas kemudian nanti Mahkamah Konstitusi dalam tanda kutip ikut bermain di dalamnya yang justru pada akhirnya merusak sendi-sendi demokrasi kita. Baik. Dan bagaimanapun apapun yang nanti juga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu akan mempengaruhi kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi mari kita sama-sama kawal pemilu kita agar menjadi pemilu yang demokratis. Baik, terima kasih Bung Hari. Bang Pai? Ya, saya menyatakan dua hal saja ya. Yang pertama bahwa Mahkamah Konstitusi ini adalah jalur terakhir orang untuk mencari keadilan dalam konteks pemilihan kepala daerah ini. Artinya kita hormati nanti proses ini. Yang kedua bahwa jika di dalam Mahkamah Konstitusi diketemukan bahwa putusan KPU itu adalah salah dan benar, itulah salah, maka menunjukkan penyelenggara pemilu kita sesungguhnya belum sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini evaluasinya demikian. Saya kira itu. Baik. Terima kasih atas kehadirannya Bang Dr. Arfai dan Bung Hari Setianugraha dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Dan pemirsa, demikian tadi dialog singkat kami berkaitan dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi pasca pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024. Dan tentunya kita akan jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.